Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai korelasi pi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai korelasi product moment, korelasi rank Spearman, korelasi Kendall-Tau. Dan sekarang kita akan membahas mengenai korelasi pi. Nah, ini ada huruf pi ya. Jadi ini yang disebut dengan pi, korelasi pi. Nah, kapan kita menggunakan korelasi pi? Jadi korelasi pi ini digunakan ketika kita akan mencari korelasi antara dua variabel, misal variabel X dan Y, dan masing-masing variabel itu hanya dibagi dalam dua kategori, tidak lebih dari dua kategori ya, hanya dua kategori. Misalkan, kita akan mencari hubungan antara hasil tes dengan asal sekolah. Nah, terus asal sekolahnya itu berarti misal dari dua kategori SMA dan SMK, sedangkan hasil tesnya ada dua kategori juga, lulus dan tidak lulus, seperti itu. Dan data yang akan kita analisis korelasi itu datanya nominal diskrit. Contohnya, kita akan mencari korelasi antara asal sekolah dengan hasil tes penerimaan mahasiswa baru. Apakah ada korelasi atau tidak? Jadi di sini hipotesisnya kita tulis hipotesis nolnya tidak terdapat korelasi antara asal sekolah dengan hasil tes penerimaan mahasiswa baru, dan hipotesis alternatifnya itu terdapat korelasi. Oke, selanjutnya kita menggunakan taraf signifikansinya. Kalau tidak ditentukan, kita menggunakan 0,05. Biasanya kita menggunakan 0,05 atau 0,01 tergantung soalnya. Dan statistik ujinya, korelasi pi, apabila tadi ya, terdiri dari dua variabel dan masing-masing variabel dibagi dalam dua kategori. Dan datanya nominal diskrit. Kriteria keputusannya, jika R hitung atau R empiriknya itu lebih besar atau sama dengan R tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima gitu ya. Jadi R empirik atau C kuadrat, ini lambang C kuadrat atau Chi kuadrat. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Kita bisa mencari pi-nya dulu. Pi-nya dihitung menggunakan rumus ini. Nah, karena pi itu sama dengan akar C kuadrat per N, nah berarti kita bisa mendapatkan C kuadratnya itu sama dengan pi kuadrat dikali N. Ini sama aja ya. Jadi pertama kita mencari pi, kalau sudah ketemu pi, kita masukkan ke sini untuk mencari C kuadrat atau Chi kuadrat. Kalau sudah ketemu Chi kuadratnya, nanti akan kita bandingkan menggunakan Chi tabel. Jadi Chi kuadrat tadi yang hasil hitungannya sebagai R empirik, kita bandingkan menggunakan R tabel. Apakah lebih besar atau lebih kecil, kita akan menggunakan kriteria keputusan ini. Gitu ya. Jadi pada intinya kita akan mencari C kuadrat atau Chi kuadrat. Atau rumus kedua, kalian bisa langsung menggunakan ini. Tanpa perlu mencari pi, kalian bisa mencari C kuadratnya. Langsung menggunakan rumus ini. Total dari FO dikurangi FT. Jadi FO ini frekuensi observasi dikurangi frekuensi teoritik. Nah, frekuensi teoritiknya itu didapatkan dengan total baris kali total kolom per N. Nah, sedangkan ini rumus untuk tabel, C kuadrat tabel. Oke, langsung saja ke permasalahan. Ini contoh kita akan mencari korelasi antara asal sekolah dengan hasil tes. Asal sekolahnya ada dua kategori, SMA negeri dan SMA swasta. Hasil tesnya ada dua kategori juga, lulus dan tidak lulus. Datanya nominal. Langsung disebut nominal, nominal diskrit kayak gini. Nah, maka kita akan menggunakan korelasi pi. Nah, ini berarti yang lulus, hasil tesnya lulus dari SMA negeri ada 37. Hasil tesnya lulus dari SMA swasta ada 57. Hasil tesnya tidak lulus dari SMA negeri 28. Tidak lulus dari SMA swasta 94. Nah, ini di total 37 tambah 57 sekian. 28 tambah 94 sekian. Ini total ke bawah totalnya ini juga sama.
Nah, ini total keseluruhan itu datanya ada 216 data. Nah, di sini ini kita anggap, ini kan berarti seperti matriks 2 kali 2. Ini kita anggap sebagai A, B, C, D. Nah, kita akan menggunakan rumus yang pertama dulu. Oh, kita akan langsung mencari C kuadrat dulu menggunakan rumus kedua. Dari sini, nah ini kan kita anggap A, B, C, D. A, B, C, D. A-nya 37, B 57, C 28, D-nya 94. Urutannya seperti ini ya, jangan dibalik. Nah, ini frekuensi observasi atau frekuensi dari kenyataannya. Ini dilambangkan sebagai FO. Ini ya, ada 37, 57, 28, 94. Nah, sedangkan frekuensi teoretik itu kita cari menggunakan total baris kali total kolom bagi N. Misalkan nih, untuk yang A kan ini, total barisnya 94, total kolomnya 65. Berarti 94 kali 65 dibagi N-nya, total N-nya 216. N-nya ini tadi didapat dari jumlah ini ya. Jadi 94 kali 65 per 216. Hasilnya adalah 28. Ini untuk yang A. Sedangkan untuk yang B, total barisnya di baris B ini totalnya 94, kolomnya totalnya 151. Berarti untuk yang B, FT-nya 94 kali 151 dibagi 216 hasilnya ini. Sedangkan yang C, total barisnya 122, total kolomnya 65. Berarti 122 kali 65 dibagi 216. Hasilnya 37. Sedangkan untuk yang D, itu total barisnya 122, total kolomnya 151. Berarti yang D 122 kali 151 dibagi 216. Hasilnya 85. Ini frekuensi teoretik. Nah, karena tadi rumus K kuadrat atau rumus C kuadratnya seperti ini, berarti kita cari FO dikurangi FT dulu. Jadi ini 37 kurangi 28, sekian. 57 kurangi 66. 28 kurangi 37, sekian. 94 kurangi 85, sekian. Kita total hasilnya adalah 0. Jadi jumlahan ini tadi 0. Nah, jadi untuk menghitung C kuadrat itu hasil FO itu totalnya itu pasti sama dengan FT. Dan total dari FO min FT itu 0. Berarti ini hitungannya udah benar. Jadi ini sama dengan ini dan totalnya ini 0. Nah, karena ini maaf rumusnya ini yang benar ini ya. Menggunakan kuadrat. Jadi yang benar ini menggunakan kuadrat. Jadi ini ya, maaf ini ada kesalahan. Di sini harusnya ada kuadratnya. Jadi ini masing-masing kita kuadratkan dulu. 9 kuadrat min 9 kuadrat min 9 kuadrat 9 kuadrat. Hasilnya ini ya. Nah, ini jumlahan dari FO min FT kuadrat. Jadi jumlahan dari kuadratnya. Nah, per FT. Nah, terus FT-nya ini, jadi ini kita bagi 37 hasilnya ini. 81 kita bagi 57 hasilnya ini bagi 28 hasilnya ini. 81 bagi 94 hasilnya ini. Nah, jadi FO min FT kuadrat per FT, ini baru kita total. 7,26. Nah, ini yang disebut sebagai C kuadrat atau K kuadrat. Jadi, C kuadrat ini rumusnya total dari ini. FO min FT kuadrat per FT, gitu ya. Nah, ini sudah ketemu C kuadrat. Kalau udah ketemu C kuadratnya, kita tinggal mencari C tabel. Nah, kita karena sudah ketemu C kuadratnya, kita tinggal mencari C tabel. C tabelnya kita menggunakan ini ya. Ingat rumusnya untuk tabel derajat bebasnya ini kategori 1, kelompoknya min 1
Jadi tadi kategorinya kan 22. 2 kurangi 1 dikali 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 kan 1. 2 kurangi 1 juga 1. 1 kali 1 berarti sama dengan 1. Jadi kita akan mencari tabel nilai C kuadrat atau tabel nilai K kuadrat untuk derajat bebasnya tadi 1 ya. Derajat bebasnya 1 dan alfanya 0,05. 1 alfanya 0,05 berarti diperoleh hasil K kuadrat tabel itu 3,84146. Itu ya. Tabel ini ada di lampiran buku, di lampiran 3. Jadi tinggal kita masukkan hasil K kuadrat hitungnya 7,26. Sedangkan R tabel atau K kuadrat tabelnya 3,841. Nah, karena hasil K kuadrat hitungnya lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti kesimpulannya yang HA, bahwa terdapat korelasi antara asal sekolah dengan hasil tes penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini untuk menyimpulkan adakah korelasi atau tidak menggunakan rumus pertama. Sedangkan kalau menggunakan rumus kedua, ini kan tadi langsung ya menggunakan rumus pertama. Kalau menggunakan rumus kedua, kita menghitung ini dulu, menggunakan rumus. Kita menghitung V dulu, menggunakan rumus ini. Kan tadi kita sudah mengetahui nih, A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, D-nya ini. Urutannya seperti ini ya, A, B, C, D. Lalu kita masukkan ke dalam rumus Pi. Pi-nya sama dengan A kali D kurangi BC per ini akar A plus B kali C plus D kali A plus C kali B plus D. Ini A, B, C, D. Kita masukkan ke rumusnya. Ini A-nya 37, B 57, C 28, D 94. Kita masukkan ke rumus ini tadi, ke rumus Pi. Kita hitung, ini hasil kalinya 3478, ini hasil kalinya ini. Ini dijumlah, 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 dijumlah. Ini dikali dulu semuanya, hasilnya ini. Kita cari akarnya, hasilnya ini. Untuk pembilangnya, ini dikurangi ya, hasilnya ini. Jadi 1882 dibagi 10.609,35. Hasilnya 0,18. Ini untuk Pi-nya. Nah, sedangkan kita bisa mencari Pi-nya udah ketemu, kita bisa menghitung K-nya. Jadi kita menghitung K-nya sama dengan Pi kuadrat kali N. Pi-nya tadi 0,18. 0,18 kuadrat kali N-nya 216. Hasilnya nanti akan sama, yaitu K kuadratnya 7,26. Hasilnya sama nanti. Jadi Pi hasil hitungannya 0,18, kita masukkan ke rumus, didapatkan K kuadrat 7,26. Dan kita mencari K kuadrat tabelnya, sama kayak tadi, derajat bebasnya 1. Terus alfanya 0,05 diperoleh ini ya. Dan kita bandingkan, hasilnya akan sama. Terdapat korelasi antara asal sekolah dengan hasil tes penerimaan mahasiswa baru. Gitu ya. Ya, cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada salah. Oh ya, ini nilai korelasinya 0,18, interpretasinya ini ya. 0,18 berarti masuk ke sini. Berarti korelasinya itu sangat lemah. Jadi ada korelasi tapi sangat lemah sehingga dianggap seperti tidak ada korelasi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ada korelasi tapi sangat lemah. Tuh. Ya, cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.